Excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Christ, whose birth the angels sing. Come. Haleluya. Tetap ada syukur di balik rasa sedih yang berbentuk aneka rupa di sepanjang tahun ini. Haleluya. Tuhan memberikan banyak pembelajaran dan juga kekuatan bagi kita dalam menghadapi banyak tekanan. Haleluya. Roh Kudus mengajar kita untuk lebih banyak bersyukur dalam proses pendewasaan mental selama pandemi. Natal di tengah pandemi merupakan pengalaman pertama bagi kita semua. Puji Tuhan, selama 9 bulan kita menjalani kondisi ini, kita masih bisa menikmati ibadah secara online. Sehingga Natal tahun ini pun kita bisa menikmati secara online tanpa mengurangi makna Natal sesungguhnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, kelahiran Yesus Kristus kita peringati saat ini. Natal kali ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan selalu berkata haleluya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Selamat beribadah. Selamat Natal 25 Desember 2020. Selamat tahun yang baru. Selamat 2021. Tuhan Yesus memberkati. Gak terasa, sebentar lagi sudah akan Natal lagi. Natal tahun lalu. Pak, bangun Pak. Kita ke gereja Pak. Wah, udah terang. Bangun yuk. Sin, mau bantuin? Loh, kok belum siap-siap kok? Astaga, kan lupa kan. Aduh, ya. Haleluya.
Natal tahun lalu. Pak, aku jalan dulu ya Natalan. Kemana? Ke Bandung, keluar kota doang. Kok ya? Bilang sekarang. Baru diajakin tadi, barusan banget nih aku baru packing. Oke? Ya, iya Pak ya. Gimana? Dadah. Dadah, Pak. Merry Christmas. Halo An, Iya, halo Pak. posisi di mana? Natal tahun ini bisa pulang ke rumah? Iya, nggak bisa Pak, aku lagi nganterin orang liburan. Iya, nggak bisa Pak, sorry ya Pak ya, nggak bisa. Oh, ya hati-hati ya. Oke, sorry lagi rame nih. Udah dulu ya. Ah, udah putus nih. Ya Tuhan, mungkin ini yang terbaik buat keluarga kami tahun ini. Puji Tuhan, haleluya. Adek bangun. Adek bangun yuk, udah mau Natalan. Adek bangun. Halo sayang-sayangku, yuk kita ibadah Natal ya. Kita ibadah Natal dibawa bonekanya. Wow. Alin, yuk kita ibadah Natal yuk. Puji Tuhan, Natal kali ini kita bisa berkumpul bersama. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya memenuhi hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Sang Raja Damai yang lahir bagi dunia. Mari kita bersaat teduh mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari umat Tuhan yang berhimpun, kita memuji dan menyembah Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, kami bersyukur Engkau rela merendahkan diri untuk menjangkau kami, orang-orang yang sepatutnya binasa. Tanpa Engkau mencari dan menyelamatkan kami, tidak mungkin kami yang mati dalam dosa ini dapat memperoleh hidup kekal. Hari ini kami datang bersama-sama untuk mengenang peristiwa sejarah Yesus yang lahir menjadi juru selamat umat manusia. Berita ini perlu disebarluaskan. Pakailah kami sebagai pemberita kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 1 ayat 21 menyatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahiran Yesus dan pengorbanannya di dunia ini mengingatkan kita bahwa dosa merupakan masalah serius, keji, dan harus terpisah dengan Allah. Bersyukur Yesus mau menjadi sahabat kita dan menanggung dosa kita. Yesus sobat kaum berdosa, ialah Tuhan pengasih, kawan seteru melawanku, Ia tetap menjagaku. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Mari kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan minta pengampunannya. Tuhan, rahmat-Mu sungguh besar, mau mendengarkan seruan dan permohonan kami. Pemberontakan dan pelanggaran kami terhadap perintah-Mu, sesungguhnya kami telah melawan diri-Mu. Ampuni pikiran, rancangan, sikap, dan perbuatan kami yang telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Mohon Tuhan menguatkan tekad kami agar dapat kudus mencerminkan karakter-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang menyatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bersyukur dan memuji Yesus, sobat orang berdosa. Yesus datanglah padaku, rahmat-Mu sungguh besar, dan darah
Bacaan tanggapan kita hari ini, kita akan sama-sama membacanya dari Yesaya pasal 9 ayat 1 hingga 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini paduan suara RCC yang anggotanya berada di berbagai tempat bahkan di luar negeri akan memuji Tuhan dengan judul pujian Fall on Your Knees. See the chart.
Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Boy I. Putra, mari kita memuji Tuhan yang aktif mencari kita orang-orang yang berdosa. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus Kristus mati di Kalvari. Ia mati untuk tembus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Hari ini kita boleh merayakan Natal 25 Desember. Sekalipun saudara-saudara di perayaan Natal tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan lewat virtual, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama mungkin dalam artian bersua, bertemu. Tapi toh kalau kita bisa bertemu semua dalam keterbatasan, artinya protap COVID-19. Tetapi sebagai orang-orang percaya, di situasi seperti sekarang ini, kita akan tetap berkata, terima kasih Tuhan, haleluya, untuk segala berkat dan kasih Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan khotbah Natal 25 Desember ini, saya mengambil tema haleluya. Ada apa dengan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita bersama-sama sebelum lebih jauh masuk di dalam perenungan kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak, kita berdoa. Tuhan, berikan pencerahan kepada kami untuk lebih memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, urapi topang dengan kuat kuasa-Mu, agar kebenaran firman Tuhan benar-benar dapat disampaikan, setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang termanis bagi jiwa kami, kami minta, kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Nah saudara, kata haleluya merupakan suatu kata yang sangat populer di kalangan orang Kristen, baik dari kalangan Pentakosta maupun Protestan. Seluruh umat Kristen pasti pernah mengucapkan kata ini, baik di dalam momen ibadah gerejawi atau doa pribadi maupun di dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara. Contoh, ketika kita mendapatkan sesuatu yang spesial, kita akan berkata haleluya. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit dalam hidup ini, kita pun masih bisa berkata haleluya. Saudara-saudara, dengan kata lain, haleluya sudah bukan kata yang asing bagi kita, di mana apabila seseorang mengucapkannya,
maka otomatis kita tahu bahwa dia adalah seorang Kristen. Dalam khotbah-khotbah di gereja, kita sering mendengar ucapan para hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin pujian. Bahkan ada beberapa pendeta yang mengklaim bahwa kata haleluya adalah bahasa surga yang diturunkan langsung dari surga, saudara-saudara. Saudara, saking indahnya kata haleluya, setan tidak suka kata ini selalu diucapkan. Setan tidak suka kata ini selalu diperdengarkan. Maka tidak heran saudara ada pemimpin agama lain yang dipakai setan untuk melecehkan kata haleluya ini. Bagi kita orang percaya tidak perlu mempersoalkannya. Allah orang Kristen tidak perlu harus dibela. Dalam khotbah-khotbah sebelumnya saya pernah berkata, orang yang tidak percaya silahkan berkata-kata tidak benar tentang Allah. Bahkan ada yang berkata ketika Yesus lahir, siapa bidannya? Tidak menjadi masalah, saudara-saudara. Allah juga tidak akan kurang kemuliaannya ketika seseorang berkata tidak benar tentang Allah. Dan pada akhirnya saudara, dia akan mempertanggungjawabkan semua perkataannya pada saat hari Tuhan nanti. Saudara-saudara, kata haleluya berasal dari bahasa Ibrani haleluya, yang terdiri dari dua kata, halelu dan yah. Kata halelu merupakan bentuk jamak dari Ibrani, yaitu halal, yang berarti menyembah, berterima kasih, bersorak, berbangga di hadapan Tuhan. Sedangkan kata Yah di dalam bahasa Ibrani itu berarti Tuhan, yang merupakan kependekan dari nama sebutan Tuhan, yaitu Yahweh, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, kata haleluya ini secara sederhana berarti terpujilah Yah, terpujilah Tuhan. Kata haleluya merupakan pekikan keagungan kepada Allah. Seperti yang Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sama-sama kita katakan haleluya. Mengapa haleluya? Ada apa dengan haleluya? Kita mengatakan haleluya, mengucapkan haleluya karena satu alasan di momen Natal ini. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Dari bagian firman Tuhan ini terbersit suatu statement, satu pernyataan. Ada hadiah, ada pemberian istimewa dari Allah untuk saudara dan saya. Seorang putra Allah diberikan untuk kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah harus memberikan hadiah istimewa bagi kita? Apakah ada sesuatu yang istimewa dari kita sehingga Allah harus memberi hadiah bagi kita? Saudara-saudara, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dari kita sehingga kita layak menerima pemberian istimewa dari Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, memungkinkan kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak pantas dipantaskan, kita yang harusnya binasa tetapi beroleh kasih karunia Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 ingin menunjukkan peranan Allah. Yohanes 3 ayat 16 ingin menunjukkan inisiatif Allah, prakarsa Allah, Allah yang besar, ajaib, mengasihi manusia. Dan manusia tidak mungkin mengasihi Allah, saudara, tanpa Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. Mengapa? Jawabannya sering kita dengar, karena dosa. Karena dosa, manusia lebih menuruti perintah iblis daripada Allah. Manusia lebih taat kepada iblis daripada menuruti perintah Allah atau taat kepada Allah. Manusia jatuh dosa. Dan kejatuhan ini sesungguhnya berakibat fatal bagi manusia. Dan kejatuhan ini pun bersifat ganda bagi manusia. Dari saat kejatuhan manusia sampai sekarang, manusia mengalami penderitaan demi penderitaan karena dosa, saudara.
Saya sering berkata, paling tidak ada 4 hal ganda yang terjadi di dalam diri manusia, yang dialami oleh manusia, diakibatkan karena dosa. Pertama, karena manusia jatuh dosa. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dimulai dari Kejadian 3, saudara-saudara. Ketika manusia jatuh dosa, mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah mereka makan, mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Dan disitulah dimulai rasa takut, kekhawatiran, dan kecemasan. Karena manusia sadar bahwa mereka sudah tidak lagi bersama dengan Allah. Mereka ditinggalkan oleh Allah, saudara. Yang kedua, karena jatuh dosa, maka hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Coba kita perhatikan, alam pun tidak lagi mau bersahabat dengan manusia. Terjadi bencana di mana-mana yang telah menelan korban jutaan. Manusia menjadi korban, harta benda, saudara-saudara, semua karena dosa. Karena jatuh dosa, hubungan manusia dengan makhluk hidup pun menjadi rusak, saudara-saudara. Dan yang keempat, karena jatuh dosa, hubungan manusia dengan sesama pun menjadi rusak. Bukankah manusia saling menyakiti satu dengan yang lain? Bukankah manusia saling membunuh satu dengan yang lain? Bukankah manusia berpotensi untuk menghancurkan satu dengan yang lain? Tidak ada kasih di sana. Manusia saling mengecewakan satu dengan yang lain. Peristiwa beberapa waktu yang lalu, di hari Jumat, kalau tidak salah 27 November, di mana orang-orang dibantai di daerah Sulawesi Tengah, saudara-saudara. Rumah dibakar, ada yang digorok, saudara-saudara. Ini sesuatu kebiadaban, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Manusia sudah tidak lagi mencintai, manusia sudah tidak punya nilai, saudara-saudara. Sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, saudara. Ini diakibatkan oleh dosa. Saudara, virus corona yang diizinkan Tuhan terjadi, selalu saya mengatakan ini merupakan gambaran ganasnya dosa, saudara, yang mau menghancurkan seni-seni kehidupan manusia. Harusnya manusia sadar dengan situasi ini, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Sadarlah engkau bahwa engkau tidak punya kekuatan untuk menghadapi virus ini. Hanya Tuhan sajalah yang memampukan engkau, bisa menolong engkau, menguatkan engkau dalam menghadapi situasi-situasi susah dan sulit. Saudara-saudara, saya diberkati dengan sebuah lagu, dan saya percaya lagu ini juga akan memberkati kita semua. Sekedar untuk mengingatkan kita, untuk sadar dosa yang melanda dunia ini, itu seharusnya membuat kita balik kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, sembari kita mengintrospeksi diri, sembari kita mengevaluasi diri, bahwa sesungguhnya saudara, dengan virus yang sekecil itu telah meluluhlantakkan jagat raya ini, umat manusia, agar umat manusia sadar. Mari kita menyimak sekaligus kita berdoa kepada Tuhan, mengevaluasi diri. Kita mendengarkannya. Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bukan 1000 kata, derayan air mata tak tertahan.
kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mungkin masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Tuhan, amat sedih karena virus corona ini yang orang-orang pada sakit yang meninggal. Tuhan, sembuhi yang orang sakit. Tuhan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mungkin masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mungkin masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Saudara-saudara, jelas lagu ini ingin menggambarkan tentang keadaan dosa yang saat ini sedang mencengkeram manusia. Dan dapat kita simpulkan, karena dosa manusia tidak dapat ketenangan. Karena dosa manusia tidak dapat sejahtera. Karena dosa manusia tidak dapat kedamaian. Mereka ingin keluar dari persoalan itu, seolah-olah ada yang menahan, ingin berteriak sepertinya tidak ada yang mendengar. Akhirnya saudara, manusia hidup dalam kekecewaan. Manusia frustasi, manusia putus harapan. Dan dalam keadaan manusia seperti itu, dari dulu hingga sekarang saudara, mereka perlu satu jawaban. Mereka perlu satu pengharapan. Mereka memerlukan satu pengharapan saudara. Pengharapannya adalah berita sukacita yang dibawa oleh malaikat yang berkata demikian: damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Saudara-saudara, inilah berita sukacita. Inilah berita bahagia. Inilah hadiah yang terindah. Inilah hadiah yang dinanti-nantikan beribu-ribu tahun oleh umat manusia. Dan berita ini merupakan penggenapan janji Allah yang diberikan kepada manusia yang membutuhkan, yang memerlukan dan merindukannya. Mengapa Allah memerintahkan malaikat membawa berita damai sejahtera di bumi? Bukan membawa berita akan memberikan mobil yang bagus, rumah yang bagus, gedung yang bagus, atau akan dapat keuntungan besar, cuan besar, saudara. Mengapa bukan hal-hal itu? Karena bukan itu yang diperlukan oleh manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun kita memiliki hal-hal itu, belum menjamin kalau hal itu, harta, kekayaan, kedudukan, popularitas memberikan kita ketenangan hidup. Bahkan justru hal-hal itu seringkali menggelisahkan hidup kita. Saudara-saudara,
Banyak contoh orang-orang hebat, orang-orang kaya yang punya ketenaran, yang punya popularitas, saudara-saudara, harus mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Di antaranya saudara-saudara, mungkin saudara tahu Robin Williams. Beliau adalah pria yang lucu, yang suka membawa penghiburan dalam satu kontes besar, saudara-saudara. Orang tertawa-tawa kalau dia tampil. Tapi pada satu ketika apa yang terjadi, saudara? Ketika dia merasa sudah tidak lucu lagi, sesuatu hal yang menyedihkan, dia harus menghabisi dirinya dengan cara bunuh diri, saudara-saudara. Daul Kim juga adalah seorang model internasional. Dia tewas gantung diri di apartemennya di Paris. Apa yang kurang? Tapi itulah kondisinya. Dia harus menghabisi dirinya dengan cara-cara yang menyedihkan dan memilukan. Siapa lagi saudara? Lee Thompson Young juga ditemukan tewas dengan banyak darah di kepalanya. Jadi kabarkan ia bunuh diri, saudara-saudara. Saudara-saudara, masih banyak lagi orang-orang dengan skala ketenaran, popularitas, orang-orang hebat, tapi harus menghabisi dirinya dengan cara-cara yang sangat tragis, saudara. Pascal berkata, dalam diri manusia ada ruangan yang kosong yang tidak dapat diisi oleh zat apapun juga, hanya Allah. Saudara, ketika saya menyampaikan hal ini bukan berarti kita tidak perlu harta, tapi hal itu bukan menjadi standar ukuran bahwa dengan memiliki semua itu kita memiliki damai dan ketenangan hidup. No, saudara-saudara. Jika demikian keadaannya, bagaimana kita dapat memperoleh ketenangan hidup? Ketenangan hidup yang sesungguhnya, saudara. Saudara, ketenangan hidup akan dapat kita peroleh jika kita mau menyambut dan menerima pemberian istimewa yang diberikan oleh Allah. Apa itu, saudara-saudara? Dengarkan baik pemberian istimewa dari Allah untuk saudara dan saya. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ia memiliki nama yang ajaib, wonderful. Ia juga disebut sebagai penasehat yang agung, counselor. Ia juga disebut sebagai Allah yang perkasa, the mighty God. Ia juga disebut sebagai Bapa yang kekal, the everlasting Father. Dan dia juga disebut Raja Damai, the Prince of Peace, saudara-saudara. Saudara, orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Orang seperti inilah yang dicari-cari oleh para cendekiawan. Orang-orang seperti inilah yang didambakan oleh para agamawan. Beribu-ribu tahun manusia menunggu. Siapakah dapat memberikan kedamaian? Adakah orang yang bisa memberikan nasihat yang terbaik? Atau cara yang paling ajaib untuk melepaskan manusia dari kebodohan dan budak dosa? Tidak lain adalah selain pemberian istimewa yang diberikan oleh Allah. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita rayakan pagi ini atau siang ini. Bahkan dikatakan, siapa yang menerimanya, siapa yang percaya kepadanya, dapat hidup kekal, keselamatan, ketenangan, dan kedamaian hidup. Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, mari buka hati kita. Terima pemberian istimewa, hadiah terindah yang diberikan oleh Allah. Haleluya. Agungkan dia, muliakan dia, saudara. Yesus pernah berkata, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari semua yang letih, mari semua, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara, ketika seseorang telah menerima pemberian istimewa itu, akan terjadi hal-hal luar biasa dalam hidupnya. Hal-hal luar biasa ada begitu banyak, tapi saya akan sebutkan dua saja hal yang luar biasa. Pertama, ia pasti akan mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Pasti, bukan mudah-mudahan, pasti, saudara. Karena Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, kita pun dimampukan menghadapi kesulitan maupun tantangan hidup, seperti halnya pandemi COVID-19 yang diizinkan Tuhan terjadi di seantero jagat raya ini.
Semua manusia mengalami kesulitan ini. Ekonomi sulit, lapangan pekerjaan sulit, interaksi satu dengan yang lain terbatas, saudara-saudara. Bahkan Natal tahun ini pun kita tidak merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, saudara-saudara. Tetapi bagi orang percaya, ketika kita tetap hidup dalam penyerahan, maka ia akan mampu survive. Kita akan mampu survive dalam menjalani hidup yang sukar ini. Sebagaimana Paulus ketika menghadapi kesulitan dan tantangan hidup pada zamannya. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan 9, dia katakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Di bagian lain Paulus pun berkata, I can do everything through him who gives me strength. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara-saudara, inilah dampak indah hidup orang yang telah mendapatkan hadiah istimewa dari Allah. Sekali lagi saya katakan, inilah dampak indah hidup orang yang telah mendapatkan hadiah istimewa dari Allah. Ada kekuatan mampu menghadapi situasi kondisi apapun juga, sampai dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara, dampak lain yang dialami oleh orang yang baru percaya, dalam satu kesaksian di momen perayaan Natal, dia bersaksi dengan berkata demikian. Ini kesaksian yang luar biasa, kesaksian indah, kesaksian yang telah menjadi berkat, saudara-saudara. Perkataannya demikian. Dia katakan, dulu saya adalah seorang pemabuk dan pencuri, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu saya penakut dan terlalu khawatir, tetapi sekarang lebih berserah. Saya dulu bersikap kasar terhadap istri, terhadap anak-anak, tetapi sekarang saya memperlakukan mereka dengan baik. Dulu saya orang yang cepat marah dan tidak sabaran, tetapi sekarang saya lebih menahan diri. Dulu saya tidak peduli kepada orang lain, tetapi sekarang saya lebih membuka mata dan peka bagi kebutuhan orang lain. Saya dulu suka gosip, suka membicarakan kejelekan orang lain, tetapi sekarang saya lebih berhati-hati dalam berbicara. Dulu saya sulit sekali mengampuni orang yang menyakiti hati saya, tapi puji kepada Tuhan, sekarang saya sudah bisa mengampuni, dan seterusnya. Saudara-saudara, di momen kesaksian Natal oleh seorang jemaat itu kemudian diakhiri dengan perkataan sang pendeta. Pendeta itu berkata, untuk perubahan-perubahan seperti itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Wow, saudara-saudara, tentu kita semua rindu agar perubahan itu juga terjadi dalam kehidupan kita masing-masing di momen Natal ini dan seterusnya, saudara-saudara. Saudara, kalau Allah sudah memberikan hadiah istimewa buat kita, apa yang pantas kita berikan kepada Allah? Selain kita mau berkata, haleluya, agungkan Dia, hiduplah benar di hadapannya. Jadilah orang percaya yang teladan. Jadilah suami yang baik. Jadilah istri yang baik. Jadilah anak-anak yang baik. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah karyawan-karyawati yang baik. Jadilah orang-orang percaya yang baik. Orang-orang percaya yang menjadi saksi. Amin, saudara-saudara. Amin. Selamat hari Natal 25 Desember. Selamat menyongsong tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru 2021. Tetapi satu hal yang kita yakini, Allah Immanuel akan senantiasa dan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan bagi kami pada pagi ini. Kami hanya bisa berkata, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, kasih-Mu hebat atas kami. Biarlah di momentum perayaan Natal seperti sekarang ini, yang tidak biasanya kami lakukan, biarlah dari lubuk hati kami yang terdalam untuk berterima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Dan tolonglah kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan untuk bisa mengaplikasikan di kebenaran firman Tuhan. Hidup benar seperti yang Tuhan mau. Hidup benar seperti yang Tuhan inginkan. Kami hidup benar di tengah-tengah keluarga kami. Kami sebagai suami menjadi suami yang baik bagi istri dan anak kami. Kami sebagai istri menjadi istri yang baik bagi suami dan anak-anak kami. Bagi kami sebagai anak-anak, kami akan benar-benar menghormati dan menghargai orang tua kami. Bahkan setiap orang-orang percaya di sekitar kami akan boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus menguasai hidup kami karena kami sudah menerima hadiah istimewa dari Tuhan yang memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Patrikan firman ini dalam hati kami. Biarlah di momen Natal ini kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan doa syukur untuk firman yang diberkati, sama-sama katakan amin. Setiap tahun pada ibadah Natal, gereja kita selalu mengadakan persembahan tahunan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jika kita menghitung berkat tahunan dari awal tahun hingga akhir tahun, betapa kita harus bersyukur. Kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan, makanan, minuman, dan berbagai berkat yang lain. Marilah kita ungkapkan melalui persembahan tahunan di hari yang bahagia ini. Dengan hati yang girang, kita menaikkan pujian ini. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan hadiah terbesar di hari Natal. Anak-Mu yang tunggal Engkau berikan menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kami. Di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari tahun ini, Engkau juga memberikan berbagai berkat jasmani dan rohani. Pemeliharaan dan perlindungan yang sempurna sungguh mengagumkan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan mempersembahkan syukur tahunan ini. Sesungguhnya semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Kami mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sa
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Kami Majus dari timur datang cari Raja benar, lewat gunung lembah gunung dinding indahnya. Persembahan rupanan harum kemenyan, lambang doa yang beriman kiranya berkenan. Bintang biru yang cerah, bintang Raja mulia, dan memimpin langkah kami sampai jumpa dengannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan terbaring di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaiklah Yesus berbalukan kain, bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anakku berilah berkat, dan hidup serta-Mu di surga kelak. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih.
siapkan dibunuh, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian para surga yang telinga mendengar. Siapkan dibunuh, dibuktikan di mana jua. Siapkan dibunuh, lahirnya Al-Masih. Siapkan dibunuh, dibuktikan di mana jua. Siapkan dibunuh, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pujian yang indah kita sudah dengarkan, dan saya percaya kita semua diberkati lewat puji-pujian dari perwakilan Jemaat GSRI Kebayoran Baru. Terima kasih disampaikan kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan pujian. Dan saatnya kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah puji-puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena di momen Natal 25 Desember ini kami masih diberi kesempatan untuk merayakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Sekalipun kesempatan ini tidak seperti biasanya dilakukan seperti di tahun-tahun kemarin, tetapi kami mau bersyukur, tetap memuji Engkau, tetap mengagungkan Tuhan, karena kami boleh masih merayakannya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, di dalam merayakan Natal 25 Desember ini. Engkau terus akan memberkati, memberikan sukacita Natal, kekuatan, kasih sayang Tuhan dirasakan, dinikmati dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa menyerahkan untuk saudara kekasih-kekasih kami yang tidak berkesempatan untuk merayakan sukacita Natal oleh karena berbagai hal dialami, sakit, penyakit, ataupun apapun yang dialami. Tuhan juga lawat mereka, Tuhan juga kuatkan mereka, Tuhan juga topang mereka. Biarlah di suasana Natal ini, di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang dialami, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka memperoleh kekuatan daripadanya. Demikian kami datang berdoa, menyerahkan untuk suasana Natal di beberapa tempat ya Tuhan, bukan saja karena COVID Corona, tetapi ancaman peperangan, ancaman ketegangan di sana sini yang mengakibatkan suasana Natal mereka tidak rasakan. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan juga lawat mereka, memberikan kekuatan batiniah kepada mereka. Ajarkan mereka di tengah-tengah situasi kondisi apapun, seburuk apapun, Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, akan tetap memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan pada kesempatan ini kami datang berdoa, menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu GSRI Kebayoran Baru. Engkau juga mengenal mereka satu persatu di tengah-tengah berbagai-bagai pergumulan yang dialami, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Mari Tuhan juga menolong mereka, lawat mereka, topang mereka, kuatkan mereka. Kami datang berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan bangsa kami ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan menolong bangsa kami. Sekiranya ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menciptakan suasana tidak shalom di tengah-tengah bulan Desember ini, di mana setiap umat-Mu
merayakan perayaan Natal, Tuhan juga akan menolong bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami untuk dengan sigap mengatasi setiap situasi kondisi yang buruk sekalipun. Itu sebabnya ya Tuhan, kami memohon hikmat-Mu untuk presiden, wakil presiden. Kami memohon hikmat-Mu untuk para menteri. Kami memohon hikmat-Mu untuk para aparat keamanan. Biarlah mereka juga Engkau tolong ya Tuhan, sehingga mampu menetralisir segala kemungkinan yang bisa membuat atau bisa terjadinya suasana tidak tenang dan tidak damai di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Secara khusus kami datang berdoa di dalam masa-masa raya Natal ke depan ya Tuhan. Secara khusus untuk memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Mungkin ada di antara sidang jemaat Tuhan akan bepergian keluar kota. Kami mohon juga Tuhan menyertai perjalanan mereka. Biarlah masa-masa liburan Natal, berliburan akhir tahun, mereka dapat merayakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang dari kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa dan selalu bersama kita, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Yang beriman sama-sama katakan, amin. 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 Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah perayaan Natal 25 Desember telah kita lakukan. Dari mimbar ini saya ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat pula menyongsong tahun yang baru 2021. Kita percaya Tuhan tetap dan selalu bersama dengan kita. Shalom.